Saudari Fitri Octaviani, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Anda melihat ibu Anda sekarang berada di depan Anda. Ternyata tangan itu adalah tangan ibu Anda yang sedang memanggil Anda. Sekarang Anda lihat sosok ibumu itu, yang setiap hari Anda marahi dan hardik itu berada di depanmu. Anda lihat wajahnya yang sudah semakin tua karena memikirkan kemaksiatan yang kita lakukan. Anda lihat wajahnya yang semakin tua karena memikirkan anaknya yang nakal dan tidak pernah menurut dengannya. Anda lihat terus wajahnya yang semakin tua karena mungkin sekarang belum sedang sakit, tapi yang tidak ceritakan kepadamu karena takut mengganggu pelajaranmu. Anda lihat wajahnya semakin tua dan rambutnya semakin putih karena mungkin dia menderita penyakit kronis yang dia tidak ceritakan kepadamu karena dia takut mengganggu pelajaranmu. Kemudian ibumu tersenyum kepadamu, senyum yang sangat indah. Kemudian ibumu mengecup keningmu sebagaimana ketika dia kecup keningmu saat kau sakit pada saat engkau kecil dulu. Dan ibumu mengusap kepalamu sebagaimana dia menghiburmu saat kau sedih waktu TK dan SD dulu. Kemudian ibumu itu memelukmu dan engkau merasakan energi cinta dan keikhlasan yang mengalir pada dirimu siang ini. Kemudian ibumu mengecup keningmu dan pipi sebelah kanan dan kirimu sebagaimana yang biasa dia lakukan ketika ia mengantar engkau ke TK waktu kecil dulu. Kemudian ibumu membisikkan di telingamu, "Wahai anakku yang ibu cintai, maafkan ibu mengganggumu di pantai yang indah ini. Maafkan kesalahan ibu selama ini ya nak. Kalau ibu senantiasa menyuruhmu untuk sholat 5 waktu, kalau ibu senantiasa menyuruhmu belajar dan mematikan televisi, kalau ibu senantiasa menyuruhmu untuk berbakti kepada ibu dan ayahmu. Sebetulnya ibu tidak minta apa-apa, Nuk. Ibu cuma minta kamu doakan ibu 1 menit saja setelah sholat-sholatmu. Nah, ibu tidak tahu apakah kau pulang nanti kau masih bisa melihat dan bertemu dengan ibu. Mungkin ketika kamu pulang ke rumah, kau melihat orang sudah berkumpul di rumahmu. Dan ketika kau masuk ke dalam rumahmu, kau sudah melihat ibumu ditutupi oleh kain. Ketika kau raba, wajah ibu telah dingin. Ketika kau raba, nadi ibu sudah tidak berdetak. Seandainya itu yang terjadi, wahai ibu, wahai anakku, maafkan ibumu ini. Maafkan jikalau ketika kecil ibu sering memarahimu. Terus terang nak, sejak dulu ibu ingin beli baju baru, tapi selalu aku tahan supaya kau bisa beli baju baru, supaya kau tidak malu dengan kamu. Ibu titip ayahmu nak, temani dia, gantikan ibu untuk memasakkan masakan kesukaannya. Lihatlah baju ayahmu. Bahkan ketika kau bangun tidur siang di sore hari, ayahmu belum pulang bukan? Bahkan ketika habis sholat asar engkau akan belajar, ayahmu mungkin belum pulang. Ketika dia pulang, engkau pasti melihat bajunya basah karena keringat untuk membesarkan dan menyekolahkanmu. Temani ayahmu, berbakti
Kemudian ibumu melepaskan pelukannya. Kemudian meninggalkan kamu. Dia melambaikan tangan kepadamu. Dan saat itu kamu bersimpuh di pantai. Ibumu telah menghilang di pandanganmu. Dan entah apakah engkau masih bisa melihat wajahmu. Rabbi firli wali daya warhamhuma. Ya Allah, maafkan dosa hamba, maafkan dosa orang tua hamba. Sayangi mereka seperti mereka menyayangi aku kecil dulu. Lindungi mereka saat mereka melindungiku, dengan menjadikan tubuhnya menjadi selimut, seakan-akan tidak rela nyamuk pun menyentuhku. Sayangi mereka saat mereka menemaniku di saat sakit, ya Allah. Sayangi mereka sebagaimana mereka mengantarkanku daftar SMA, mengantarkanku di pintu rumah tiap hari, memasakkan aku nasi goreng kesukaanku, padahal dia belum sarapan untuk mengisi perutnya. Tapi dia antarkan aku di rumah, di pintu rumah, dan selalu mendoakan kebaikan kepadaku. Sayangi mereka, ya Allah. Seandainya Kau masih memberikan aku kesempatan untuk membahagiakan mereka, ya Allah, aku ingin sekali mengajaknya bertawaf di Baitullah. Aku ingin sekali mengajaknya dan bergandeng tangannya untuk sa'i antara Safa dan Marwah, untuk berdoa di Masjid Nabawi dengan uang hasil keringatku sendiri. Ya Allah, ingin sekali aku memberikan hadiah ulang tahun untuk mengajaknya naik haji, ya Allah. Astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wow. Inilah medali untuk kelas MTS dan sekarang dilanjut oleh SMK. Kon mar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, wabil khusus orang tua wali murid, mudah-mudahan anak-anak kita yang sudah dilepas oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah MTS dan SMK ini diberikan kesehatan yang nanti akhirnya akan melanjutkan sekolah dan bisa bekerja yang SMK. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala habibika sayyidina wa syafiina wa karimina wa tukhfina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah wal barakah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa nanti malam kita diadakan pengajian umum yang insya Allah nanti akan penceramahnya dari Kabupaten Subang. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa hadir dalam rangka pengajian umum untuk masyarakat Batangsari, wabil khusus untuk orang tua wali murid. Bu, mumpung kita masih diberikan yuswa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kita tinggalkan masalah akhirat. Dunia penting, akhirat lebih penting lagi. Kita tinggal menunggu bahwa kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta kekayaan pun tidak akan dibawa, kecuali amal dan perbuatan kita yang akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Diakhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita lalui.
Dan berakhir pula acara lepas kenang siswa-siswi kelas 12 dan 9 Ma'arif Darus Sulaiman tahun ajaran 2017-2018. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, beserta staf karyawan dan teman-temanku semua. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak serta sponsor yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Untuk itu, jika selama penyelenggaraan acara hari ini banyak kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Tak selamanya kita berkumpul dan tak selamanya pula kita berpisah. Namun saat ini adalah saat perpisahan yang tidak dapat kita elakkan. Jayalah terus MTS SMK Ma'arif Darus Sulaiman. Teruslah maju meraih cita di ujung sana. MTS SMK bisa. Ma'arif Darus Sulaiman jaya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada suaranya kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Notano perempuan yang menik dia tuh. Ini semangat luar biasa. Harus semangat ya, karena SMK itu dia jenjang yang lebih tinggi. Biasanya Ainu melanjutkan dengan nikah, biasanya disirek mau kawin. Terus melanjutkan juga mungkin kuliah ya atau kerja. Oke, sebelum dilanjut, kami di sini perkenalan dulu. Kami di sini adalah atau kita dari PHP. Sudah pada tahu mungkin atau belum? Oke, di sini PHP ini bukan PHP hubungan mungkin. PHP di sini singkatan dari pecinta hewan pamanukan. Dan sini kami membawa semua hewan yang menurut atau biasanya kalian takuti, kami bawa untuk jadi hewan kesayangan. Ya. Nah, macan yang nggak bisa karena udah dilindungi, tidak boleh dipelihara oleh perorangan. Itu harus di apa? Biasanya di tempat rekreasi. Bisa semut juga. Semutnya asal bisa nyanyi aja. Oke. Kami basecamp biasa kumpul itu di Pemanukan. Kali aja ada yang punya satwa kayak kucing, dogi, mungkin ya gogol. Dogi atau embe sekalipun monggo. Ya, embe sekalipun monggo kalau pengen ikut gabung sama kita. Kita biasa kumpul itu kalau anak motor biasanya kopdar. Ya, tuh anak motor tuh bapak guru itu anak motor, tanyakan Pak motor naon gitu. Ya. Itu anak motor ya. Kalau di motor itu kopdar, kalau di kita itu get. Ya, get biasanya kita di hari Kamis sama Minggu. Seminggu itu 2 kali ya. Di hari Kamis kita kumpul biasanya di Masjid Al-Hadad. Mungkin ada yang tahu Masjid Al-Hadad? Nah, tahu mungkin ya. Kali aja ada yang melintas ke Pondok Bali bisa mampir di sore jam 3 hari Kamis, kita get di situ. Terus di hari Minggu kita get di Bintang Fantasi hari liburnya. Barangkali acara keluarga mau ke Bintang Fantasi, monggo. Mau lihat-lihat atau mau foto, monggo. Kita banyak hewan-hewan yang menarik tanpa dipungut biaya apapun. Biasanya ngekosok alun-alun Subang itu bayar, disita free. Monggo rek foto ke malege, arek gigina dimasukkan ke buaya ge monggo. Nah, selanjutnya kita kali keberapa nih Pak Edi kesini Pak Edi? Mana yang Pak Edi teh?
Kita kali keberapa Pak Yoga kesini? Ketiga ya? Nah, ketiga kali. Pertama itu udah lama, kedua kita pas apa Pak Yoga kemarin? Oh, acara itu. Futsal ya, futsal, acara futsal kita kesini. Dan ketiganya, alhamdulillah Pak Edi kita masih berkomunikasi keras ya. Pak Edi mengundang kami, terima kasih, sangat terima kasih buat Pak Edi masih mau mengundang kami ke sini ya. Terus barangkali kalau ada yang hajatan monggo mengundang kita, monggo yang mereka hajatan mengundang kita, monggo. Kita tidak dipungut biaya apapun, kita tidak mengungut biaya apapun ya, tidak meminta amplop kan usina wae ya. Kayak di sini kita perkenalkan dulu ya. Salah satunya kita membawa hewan yang biasa kalian jumpai. Aryan, monggo sini Aryan. Monggo sini. Nah, barangkali teman-teman ada yang tidak tahu hewan ini apa? Luwak. Itu bahasa gaulnya. Biasa nyebutnya apa? Beda. Ganggarangan sama ini beda. Care. Orang Sunda nyebutnya care. Care sama ganggarangan itu beda, cuman masih satu jenis ya. Luwak itu luwak bahasa Indonesianya. Ya, ini saya bawa jenis yang biasa kalian temui. Ini namanya musang pandan. Musang pandan yang sering kalian temui biasanya di Para ya, biasanya di Para. Yang kedua, kami juga membawa nih. Ini musang akar. Ini musang akar sama jenisnya, cuman beda habitat. Ini biasanya di akar-akar, dan ini pun tidak bisa kalian jumpai di Jawa Barat karena ini tinggalnya di Kalimantan ya Pak. Kalimantan. Ini tinggalnya di Kalimantan. Jadi tidak bisa kalian jumpai. Yang kedua, yang terakhir, kita juga punya ya, cuma tidak dibawa karena lagi mens ya. Hewan juga bisa mens, bukan manusia saja. Jadi kalau mens dia tidak boleh dibawa atau tidak boleh dimainkan karena agresif. Itu di rumah yang tidak dibawa itu namanya musang bulan ya. Jangan salah kaprah, biasanya orang tua di sini menyebut hewan ini atau musang ini menyebutnya musang bulan. Bukan, ini namanya musang pandan. Yang membedakannya, musang bulan itu biasanya di ekornya putih. Itu yang membedakannya ya. Terus ada satu lagi jenis musang masih, yaitu binturong, cuman dilindungi, tidak boleh dipelihara. Itu binturong, dan harganya juga lumayan fantastik jika kalian ingin meliharanya. Itu jenis musang, barangkali pengen tahu. Terus barangkali pengen memeliharanya, musang ini lumayan murah untuk dipelihara dan kami tidak berjualan ya. Bisa kalian, biasa di online juga banyak. Ini kisaran, kalau yang jinak itu kisaran berapa Pak? 300 ke atas. 300 ke atas ini udah jinak. Dan pakannya juga, ini malah lebih irit ini daripada kucing. Ini makannya hanya pisang. Kalau sebesar itu paling sehari habis 8 pisang ya Pak? Sehari semalam. Jadi cuma pisang aja. Nah, ini satu lagi. Ini musang lombok. Ini bedanya hitam banget. Nah, musang lombok. Coba Pak angkat Pak. Nah, beda. Ini musang lombok. Ini semua badannya hitam. Ini asal Lombok. Ini masih galak. Masih direscue sama kita. Masih masa apa Pak? Masa penjinakan. Itu masih musang ya. Selanjutnya kami juga di sini bawa ular ya. Nah, ular piton. Sengaja kita bawa yang kecil karena yang kemarin kita bawa yang gede, yang panjang berapa Pak? 4 meter ya. 4 meter itu lagi shedding. Shedding itu ganti kulit. Takutnya gigit kalau kita bawa. Nah, ular piton di sini kita bawa jenis apa Pak? Ini malu ya. Sebenarnya ini dilindungi ya Pak. Sebenarnya ini dilindungi, cuman karena kita komunitas, fungsinya buat edukasi, ini monggo bisa
pelihara. Tapi kalau perorangan ini bisa disita sama BKSDA. Tapi kita alhamdulillah kita fungsinya buat edukasi, jadi kita bisa memeliharanya. Ya, barangkali mau lihat yang lebih gede, kita punya juga di rumah itu 10 meteran ya Pak. 10 meter ada. Mungkin kalau makan kambing itu bisa dalam waktu 2 jam makan kambing. Mungkin makan kalian juga bisa sih. Ya. Itu apa? Jenis beton. Terus ada lagi mungkin Pak. Nah, kita juga bawa buaya. Ini jenis buaya apa Pak? Tahu Pak, buaya apa? Nah, buaya muara biasanya nusok ayah di muara-muara kayak muara Pondok Bali biasanya pasti ada ya. Kita sengaja bawa yang kecil. Di rumah itu ada 3 lagi kalau nggak salah. Ada yang gede paha, gede badan, satu lagi ukuran lumayan gede sih. Cuman jadi kita gak bawa sengaja karena kalau itu dibawa kita harus bawa truk, jadi bingung. Nah, takutnya di sini kewalahan angkatnya ya Pak. Jadi sengaja kalau pengen ininya jelasnya lagi datang aja ke tempat kita, monggo. Bisa foto boboleran yang buaya ya, monggo ya. Yang terakhirnya kita juga bawa jenis burung-burungan. Barangkali bapak-bapak punya burung, barangkali si suka burung, monggo. Kita juga banyak. Ini biasanya di kita nyebutnya burung hantu ya. Nah, burung hantu juga kita banyak jenisnya, kita bawa beberapa jenisnya. Ya, yang pertama ini pemedoar. Ini jenis apa pemedoar? Nah, barangkali ini Mas Edward ini satu dua. dari Haur Gelis, sengaja dia lagi main di Haur Gelis. Dia sengaja main. Mas Edward nih, jelasin dulu Mas Edward. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat terima kasih ya bisa diundang ke acara edukasi ini ya. Di sini saya mau menjelaskan tentang jenis burung hantu ya. Kebetulan kita sama anak-anak PHP ini kita solid. Kita berteman baik sama anak PHP. Jadi pernah juga anak-anak kita mengadakan gate, anak PHP datang. Nah, ini ada edukasi. Kita perwakilan dari komunitas kita di daerah Sidadadi, Haur Gelis, kita datang. Di sini kita mau menjelaskan ya. Ini namanya jenis burung hantu. Jadi kita harus berbangga. Di Indonesia ini ada lebih dari 54 jenis burung hantu ya. Boleh tepuk tangan. Jadi seperempat dari burung hantu yang ada di dunia itu dari Indonesia. Terus kalau misalnya ada yang nanya, Mas itu kok burung hantunya besarnya segitu, bisa lebih besar apa enggak gitu ya? Ini tidak bisa lebih besar. Karena apa? Untuk burung hantu celepuk ini jenisnya celepuk ya. Celepuk memang besarnya seperti ini aja, tidak bisa besar lagi. Dan celepuk ini ada kurang lebih 10 sampai 15 jenis celepuk ya. Celepuk reban, celepuk merah ya. Jadi seperti itu. Terus kita juga bawa yang di belakang ya. Kita punya juga ada jenis Tito Alba. Mau dikedepanin nggak burungnya? Boleh. Bentar ya. Om Walid mungkin bisa dibantu Om Walid. Ini yang di atas biasanya yang sering dibawa sama limbat. Ini habitatnya di Kalimantan kalau nggak salah ya. Ya Pak, ini habitatnya di mana Pak? Kebetulan seperti ini habitatnya di Kalimantan. Nah, di Kalimantan. Di Kalimantan. Ada yang tahu nggak jenis apa ini? Belum ada yang tahu. Jadi masih banyak orang yang bilang, oh Mas itu burung elang ya? Bukan. Ini burung hantu. Bedanya sama burung elang apa? Kalau burung elang itu matanya di samping. Kalau burung hantu mata di depan. Ya. Di sini saya juga mau sedikit menjelaskan bahwa burung hantu itu menjadikan sebuah lambang kebijaksanaan. Ya. Jadi di sini untuk burung hantu ini jenisnya Buffy fish. Karena cenderung dominan dia lebih sering makannya ikan. Tapi tetap dia menjadi BOP atau bird of predator, pemakan daging atau karnivora. Dan bahasa Indonesianya namanya ini burung ketupa-ketupu. Di Indonesia belum dilindungi, tapi kalau nyebrang ke negeri jiran Malaysia ini sudah dilindungi. Dan di Malaysia namanya burung hantu kuning ya. Jadi seperti itu. Kita juga punya yang Pak, tar dulu. Ini jelasin dulu nih habitatnya di mana saja nih Pak. oh kalau ini di Kalimantan. Jadi Ini lebih banyak Kalimantan. Jadi di kita itu nggak mungkin bisa nemuin kecuali lamun kalau ini burung pengen hijrah ke Jabar, pengen hijrah bisa. Jadi di sini kita nggak bisa nemuin burung ini. Ya Mas. Seperti yang tadi Mas Topan bilang, memang ini yang mentenarkan burung ini ya limbat, master limbat. Nah kita juga punya yang seperti ini. Nah
Burung hantu lope biasanya yang Nah. biasa disebut ya, Bas. Nah ini namanya jenis Tito alba. Kalau bahasa keren ya, ini namanya barn owl. Ya, jadi untuk di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah ini sudah masuk ke dalam peraturan Kementerian Pertanian. Karena apa? Di sana dikembangbiakan untuk apa? Siapa tahu untuk apa? Barangkali ada yang tahu. Nggak ada yang tahu untuk apa? Untuk mengusir hama tikus. Tikus. Ya, mengusir hama Ya, tikus. karena di sekolah juga pernah diajarkan kalau masih ingat di SD di kelas 4 kelas 5 itu ada namanya rantai makanan. Nah, rantai makanan itu saling memakan. Nah, burung ini juga masuk dalam rantai makanan itu. Kalau masih ingat biasanya. Ini juga masuk, Mas. Ya. Sementara saya kita bawa ini, jadi masih banyak burung hantu yang lain-lainnya ya. Untuk sementara dari saya sekian. Oh, mungkin Mas Topan, saya mau nanya Mas Topan. Ya, kalau dari anak-anak SMA atau guru-guru ada yang mau foto sama hewan, boleh gak Mas Topan? Monggo. Caranya gimana Mas Topan? Kita gak ribet ya. Kalau mumpung masih ada di sini, monggo foto bebas, mau foto ngapain aja, asal jangan kasar. Kalau namanya hewan, sama kayak manusia, kalau dikasarin ya kasar, kalau dilembutin ya lembut. Contohnya kalau anak laki-laki mau dapetin cewek gimana sih? Dilembutin dulu, diolah hula, modal hula, biasa namanya. Tuh tiba-tiba nyengir, pernah tuh nyengir, tiba-tiba tanya tuh bener tuh, asli. Rumah saya gitu, rumah saya mah gitu kan, saya aja pernah gitu. Si anu mah gelis tuh. Kudu ngeluarin modal, lalaki mau ngeluarin modal, tong hayang menang awewe gelis gitu ta. Asli, laki mah kudu nggak modal, seperti itu Mas. Jadi monggo yang mau foto di sini monggo nanti setelah selesai acara monggo dipoto. Kalau di luar acara ini bisa datang di Bintang Batasi Pak, atau adik-adiknya Bu, kita bebas mau bawa keluarga. Alhamdulillah hewan yang kami bawa di sini semuanya jinak, tidak akan melukai, kecuali biasanya ada kecualinya sih. Kecualinya kalau laki-laki yang merasa hitam jangan mendekati. Biasanya seperti itu Pak. Dia kalau Bu, apalagi musang ya, yang hitam itu jangan mendekati ya. Biasanya gigit. Yang rambutnya berwarna, mana berwarna tadi, jangan mendekati. Wah, tuh dia sengaja nggak mendekati Pak. Biasanya gigit ya. Ya, seperti itu. Kalau nggak di Bintang Batasi hari Minggu, kita di Masjid Al-Hadad. Nah, seperti itu Bu. Oh, itu mau nanya Bu. Gimana Bu? Itu anak kirain mau nanya. Nah, mungkin Mas Topan, ada yang mau nanya kali Nah, sama mungkin kita nih. mau ada yang nanya. Boleh, ada yang mau nanya gak sama kita? Mungkin mau nanya, Mas, itu burung yang hantu itu mungkin makannya apa gitu kan? Mungkin ada yang nanya. Pak Edi. Bapak. Monggo Pak. Saya mau bertanya, Ya, Pak Edi. asal usulnya mendapatkan burung ini bagaimana caranya? Pertanyaan yang sangat menarik ya. Saeutik tapi nyiwit. Nah, sedikit tapi pertanyaannya bisa banyak. Biasanya kita punya base camp nih di itu Pak Guru tuh pakai batik, rumahnya Ranca Udik, deket rumahnya itu. Tanyain aja base camp PHP di mana, di Ranca Udik, deket rumahnya Bapak itu ya. Kita di Ranca Udik itu disebut rumah musang. Di rumah musang itu kita apa yang menerima, bukan menerima ya, bisa disebut menerima. Jadi hewan-hewan yang disebut liar, ditangkap liar, bingung meliharaannya gimana, takut mati, kita tampung Pak. Seperti itu. Kayak misalnya penangkaran, bisa disebut penangkaran. Jadi ada yang mungkin telepon kemarin tuh ular nggak dibawa sih, ular dot Pak. Semalam ada yang telepon, Mas, ular saya kemasukan ular. Jadi kita datang Pak, ular dot gede tangan, tadi sengaja nggak dibawa, takutnya masih gigit, kita rescue Pak. Jadi kita ambil, takutnya dibunuh, kita ambil, kita pelihara, seperti itu. Baik, terima kasih. Ada 3 pertanyaan. Yang kedua, Iya. kalau seandainya kata ada tetangga kita kemasukan binatang seperti ular tadi, yang mempunyai rumah itu, yang penghuni rumah itu pasti takut. Iya, takut. Apakah kita bisa dikonfirmasi? Nah, di sini kita kan edukasi, rescue, dan sosialisasi. Edukasi seperti ini, rescue Pak, kita rescue. Monggo, yang di rumahnya biasanya ada musang, buaya mungkin nggak bakal ada sih, ular, bisa telepon kita Pak.
Nah, bisa hubungi kita lewat Facebook atau nomor tercantum, nanti kita hubungi, bisa Pak. Ya, terima kasih. Dan yang ketiga, apakah kita sudah diketahui oleh aparat pemerintahan desa? Terima kasih atas perhatian. Oke, ini pertanyaan yang paling penting buat namanya komunitas. Pertama, kita harus punya perizinan dari pihak RT, ya. Alhamdulillah kita sudah tahu Pak RT mah komo deket. Pihak desa, alhamdulillah. Setelah di sini Pak, jam 4 sore saya di Desa Rancaudi edukasi di TPA sebelum penyoblosan. Alhamdulillah kita nanti sore jam 4, barangkali ada yang mau nonton lagi jam 4. Kalau jam 4 nanti ada snack show. Jadi apa namanya? Petas ular. Ada ular. Jadi sekarang lagi persiapan, mungkin nggak dibawa. Ya, mungkin nggak dibawa jam 4 Pak. Alhamdulillah di desa kita udah solid dah. Terus di pihak Kapolsek, alhamdulillah panit apapun kita sudah diperizinkan. Ya. Dan mungkin dari BKSDA juga kita lagi proses karena kita apa ya? Karena peraturan atau persyaratan juga banyak dari BKSDA kita lagi mengumpulkan seperti itu Pak. Mungkin terima kasih buat pertanyaan. Oh ada lagi mungkin Pak, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih mas-mas semua karena ini hal yang edukasi bagi kami. Ada dua pertanyaan yang saya ingin kemukakan. Yang pertama, biasanya burung-burung jenis-jenis hewan langka di sini kayak semacam burung ini, Pak, sehidupnya sampai berapa tahun gitu? Pertanyaan yang menarik. Yang kedua, kalau memang langka, ada usaha kita untuk perkembangbiakan. Nah itu apa saja sih? Adakah usaha-usaha untuk melestarikan terutama hewan-hewan yang langka ini? Bahkan tadi sampai dijelaskan 1/4 dari jenis burung yang ada di dunia itu ada di Indonesia. Ada tidak selain kita istilahnya di sini pencinta burung, tetapi juga ada usaha-usaha untuk melestarikan atau misalnya memperkembangbiakan itu? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang sangat menarik juga ya. Di sini usaha katanya usaha. Di kita di Rumah Musang Pak, alhamdulillah kita juga sedang proses. Sekarang berapa bulan musang kita? Dua bulan. Kita di rumah ada 2 bulan. Ada kisaran 3 ekor. Sengaja kayak tadi Pak yang musang bulan lagi mens, itu bingung kita mencari jantannya. Jadi kita lagi proses. Biasanya kalau musang bulan sama pandan dikawinin gak mau Pak, dia harus satu jenis. Jadi kita pasti ada usaha karena kita gak mau anak cucu kita nanti tidak bisa lihat apa yang kita sudah lihat sekarang. Kita mencoba pasti melestarikan terbentuknya ini karena kita gak mau kayak contoh lanang sapi Pak. Lanang sapi di sawah udah jarang ditemui. Saya juga sekarang lagi nyari susah banget Pak. Kenapa? Banyak kan lanang sapi itu dibunuh. Padahal buat petani, barangkali ada petani Pak, itu paling penting Pak. Karena di rantai makanan si ular lanang sapi itu dalam satu kotak, satu ular di kotak itu bisa memakan 10-15 ular. Kayak ular tikus seperti itu Pak. Jadi gak perlu nyemprot ngadagoan. Biasanya mau panennya Pak nunggu di sawah. Sebenarnya kalau ada ular lanang sapi gak perlu Pak, itu ular udah membantu, tidak berbisa juga, tidak mengganggu seperti itu Pak. Jadi kita berusaha melestarikan, intinya seperti itu, pasti berusaha. Jadi Bang Topan ya, saya tambahkan sedikit ya Bang Topan ya. Kalau untuk masalah burung hantu Pak ya, alhamdulillah di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah itu sudah ada budidaya yang jenis Tito Alba. Karena memang itu asli dari Pulau Jawa. Bat awal itu asli dari Pulau Jawa dan itu sudah masuk yang seperti tadi saya bilang, sudah masuk ke peraturan Kementerian Pertanian, tidak boleh dibunuh, tidak boleh tangkap di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dia sudah dibudidayakan. Kalau pernah ke Jawa Timur atau Jawa Tengah, di tengah sawah itu ada semacam rumah-rumahan burung, itulah tempat dia. Jadi dia sebagai penangkap hama tikus. Jadi tikus disambar sama dia. Jadi ya seperti itu. Kembali ke Om Topan ya. Oh ya, jadi seperti itu Pak kalau di Jawa Timur. Jadi memanfaatkan hewan. Kalau di kita kandang sapi aja udah susah Pak. Biasanya sekarang kadut. Nah kadut itu bukan pemakan tikus. Jadi bingung kita kalau musim panen biasanya ada guan nunggu sawah ya Pak, nyemprot pakai oli biasanya. Kalau sebenarnya kalau ada lanang sapi dari satu kotak sawah itu sudah beres sama lanang sapi, tidak bakal ada tikus seperti itu. Jadi intinya kita di komunitas ini bukan hanya kumpul-kumpul sementara atau apa, kita juga Pak
di rumah musang ada penangkaran, ada pokoknya yang punya, misalnya saya di rumah ada musang bulan Pak, teman ada musang bulan jantan dikawinkan, monggo. Jadi kita berusaha melestarikan. Nah, jadi saya harapkan Bapak Ibu barangkali masih ada atau nemu hewan-hewan yang berbahaya, daripada dibunuh Pak, ya monggo kita lepas aja, diusir baik-baik ya. Kalau misal takut atau gak mau nangkep atau emang hewan itu netap di rumah Bapak, bisa hubungi kami, insya Allah kami datang, kami rescue, insya Allah. Seperti itu Pak. Barangkali ada pertanyaan lagi? Tadi bapak gurunya, sekarang ibu gurunya mungkin ada? Atau dari peserta sini kita mau tanya, ada yang mau foto bareng hewan nggak? Ada. Nah, Bang Topan atau ketua, Pak Ketua, gimana nih kalau ada yang mau foto bareng hewan? Mungkin backgroundnya itu bisa dijadikan background aja ya. Jadi kalau ada yang foto bareng hewan, bisa kesini aja. Jadi nanti backgroundnya itu aja biar kita buat laporan juga nanti. Ya. Kita bikin Pak, jadi edukasi kita dikumpulkan fotonya. Jadi buat bikin proposal buat ke BKSDA Pak. Jadi sebenarnya kita belum punya izin resmi, tapi BKSDA udah tahu kita. Jadi BKSDA cuma minta proposal setiap edukasi kita. Jadi barangkali yang desanya lagi gotong royong biar tambah rame, monggo bisa undang kita dalam acara tersebut, kita support. Jadi kita tidak pernah meminta biaya apapun, memungut apapun. Dengan segelas air putih pun kita sangat berterima kasih. Seperti itu Bu, barangkali ada yang mau undang lagi, kita monggo. Tinggal hubungi kita, yang di sini monggo hubungi Pak itu siapa namanya? Yang Pak Guru itu yang pakai batik. Itu dekat rumahnya sama basecamp kita. Barangkali ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Jadi mungkin gini ya, mungkin Mas Topan ya, atau Atopan ya, saya mau nanya Atopan, ini kan ada bawa musang Atopan ya, musang itu kan namanya luwak. Itu kalau yang bisa dikatakan kopi luwak itu seperti apa Atopan? Ya. Kalian di warung pernah lihat luwak white kopi? Nah, biasanya luwak white kopi itu jenis-jenis pandan Pak, yang dibudidayakan. Nah, biasanya. Nah, sekarang juga kita lagi proses, lagi bikin kafe musang Pak. Jadi kita lagi bikin, jadi sambil ngopi, sambil lihat musangnya langsung seperti itu Pak. Jadi intinya di sini kita bukan hanya ngumpul-ngumpul doang sih Pak, ngabisin uang enggak sih. Kita pertama duduluran pasti Pak. Kayak Mas ini, saya nggak kenal Pak. Kayak kenal di Indramayu ketika acara gestrek, terus gestrek mengundang kita. Belum kenal, kenalan dulu. Acara gestrek, alhamdulillah dia juga mau ke sini karena kita sudah ke sana. Seperti itu Pak. Jadi gantian lah seperti itu. Ya, jadi kita bukan kumpul-kumpul semata, kita juga sebetulnya mereka lebih banyak tidur. Nah, kebetulan yang kita bawa semua ini bukan termasuk bukan ular ya, sama buaya itu hidup siang malam dia. Ular sama ini siang malam sebetulnya. Nah, kalau lebih ke musang itu lebih ke nokturnal karena mereka cari makannya lebih ke malam hari. Dan musang pun tidak karnivora, dia bisa makan buah-buahan, serangga, sama daging, ayam, mereka bisa makan. Nah, jadi makan apa aja gitu? Ya, sebetulnya cuman sayuran enggak. Sayuran enggak, jadi ya. Buah-buahan sama daging saja ya Pak? Buah-buahan daging masih masuk, gitu. Tapi sebetulnya kalau untuk di alam, mereka lebih ke daging. Kalau untuk di alamnya ya, mereka lebih ke daging gitu. Nah, makanya adanya kopi luwak itu karena musang bisa lebih ke buah-buahan, makanya terjadilah kopi luwak. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya daripada kucing Pak, lebih baik ini sih saya mau ke musang, karena musang pertama apa sih kotoran yang dikeluarkan, jadi kalau makan kopi keluar masih seperti itu lagi Pak. Jadi dia hanya memakan sari-sarinya saja, tidak memproses bener-bener seperti apa kayak ayam proses keluar jadi seperti itu, tidak seperti itu. Jadi hanya memakan sari-sarinya saja. Terus nah gini ya jadi dari ususnya itu sangat dekat. Akhirnya ada yang nanya nih, yang belum tahu ular yang berbisa itu
Contohnya seperti محمد نبينا وكلنا نرجو
والبشر أضحى مولانا والدار جزانا والبشر أضحى مولانا صل وسلم يا سلام على النبي محي الظلام يا سلام على النبي محي الظلام والآل وصحب الكرام وأنشدت بشرانا والآل وصحب الكرام وأنشدت بشرانا زلالنا وفرنا ودار جزانا البشر أذهبنا بشر لنا والبشر أضحى بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله يا هنانا يا هنانا 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 يا هنانا يا هنانا هنانا هادر المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله يا هنانا يا هنانا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا سامي سوى الوساني وحوال المعاني سامي المثاني وحوال المعاني وله في الغد ساني وعليه أنزل الله وله في الغد ساني وعليه أنزل الله يا هلا بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل
المصطفى بدر التمام على خير العالم المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا اشفع لنا يا واسعامي صلوا عليه وسلموا اشفع لنا يا واسعامي يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا من الله يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا محمد أنت نور العاشقين محمد يا محمد أنت خير المرسلين محمد يا محمد أنت خير المرسلين محمد يا محمد أنت نور العاشقين محمد يا محمد أنت خير المرسلين محمد يا محمد أنت خير المرسلين محمد أشرف العربي والعجم محمد خير من يمشي على القدم محمد خير من يمشي على القدم محمد باسط معروف جميعهم محمد صاحب الإحسان والكرم محمد صاحب الإحسان والكرم محمد يا محمد أنت نور العاشقين محمد يا محمد أنت خير المرسلين محمد يا محمد أنت خير المرسلين محمد صاحب لله تعتيبة محمد صادق أخواني والكرم محمد صادق أخواني والكاملين محمد ثابت في سقيم حفيظه محمد طيب أخلاقي والشيم محمد طيب أخلاقي والشيم محمد يا محمد أنت نور محمد يا محمد أنت خير المرسلين محمد يا محمد أنت خير المرسلين محمد رؤيا بالنور طينته محمد لم يزال نور من القدم محمد لم يزال نور من القدم محمد حاكم بالعدل هو شرفي محمد ماجد إنعامي والحكم محمد هادي إنعامي والحكم محمد يا محمد أنت
محمد أنت خير العاشقين محمد يا محمد أنت خير المرسلين محمد يا محمد أنت خير المرسلين محمد رحمك يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي دعائي رحمك يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي رحمك يا إلهي راجيا يا إلهي راجيا منك الرضا منك الرضا منك الرضا فاجد بولائي ربك يا رب العباد رجائي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي دعائي ربك ورضاك قصدي فاستجب لدعائي وحماك أبدي يا إلهي راجيا أبكي يا إلهي راجيا منك الرضا منك الرضا منك الرضا وجود بولائي ناديت باسمك يا إلهي ضارعا كلما يجرني فمن يجير بكائي أنت الكريم فلا تدعني لا إله فقد عملت من العباد النائي وحماك أبغي يا إلهي راجيا منك الرضا منك الرضا منك الرضا فاجد بولائي رحمك يا رب العباد رجائي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي دعائي رحمك يا رب العباد رجائي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي وحماك أبغي يا إلهي وحماك أبغي يا إلهي راجيا منك الرضا منك الرضا فاجد بولائي ما لسوى أنت بجودك فاضلون فلئن تردت فمن سواك دوائي ولقد رجوتك يا إلهي ضارعا بمحمد ألا تخيب رجائي وحماك أبغي يا إلهي راجيا وحماك أبغي يا إلهي راجيا منك الرضا منك الرضا منك الرضا فاجد بولائي رحمك يا رب العباد رجائي رجائي ورضا وصلي فاستجب لدعائي
وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimat. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. Yang kami hormati Bapak Mubaligh dari Kabupaten Subang, alhamdulillah masih dalam perjalanan. Bapak Ibu Kepala Sekolah MTS dan SMK Ma'arif Darus Sulaiman yang kami hormati, para alim ulama, para kiai, para asatiz wal asatizah yang berbahagia, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Wabil khusus juga siswa-siswi MTS dan SMK Ma'arif Darus Sulaiman yang kami cintai. Alhamdulillah bahwa pada malam hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul di tempat yang haflah mubarakah ini. Moga Allah, selain dari itu, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bersama-sama dapat berkumpul melalui undangannya Bapak Ibu Kepala Sekolah MTS dan SMK Ma'arif Darus Sulaiman dalam rangka pelepasan atau perpisahan siswa-siswi MTS dan SMK Ma'arif Darus Sulaiman. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke baginda alam, nyatalah habibana wa nabiyana, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli keluarganya dan sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya. Tidak ketinggalan pula kita sebagai umatnya yang sangat setia. Nah, mudah-mudahan kita bersama-sama mendapatkan syafaatul uzma di mana nanti pada hari yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu
Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kami berdiri di atas panggung di depan Bapak Ibu untuk mengatur susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan yang insya Allah nanti kami akan buka. Kemudian yang kedua, pembacaan Gema Wahyu Ilahi, dan dilanjutkan dengan pembacaan sholawat Nabi diiringi dengan hadrah dari Al-Kausar pimpinan akhinal kiram Al-Ustaz Najmuddin. Acara yang ketiga merupakan acara sambutan tunggal, yang mana sambutan tunggal ini akan disampaikan oleh Kepala MTS dan SMK Ma'arif Darus Sulaiman. Dan acara yang keempat merupakan acara inti ceramah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Andes Sarana Abdul Hamid. Beliau adalah menjabat sebagai ketua KUA di Pamanukan, dipindahkan ketua KUA di Compreng, dipindahkan lagi ketua KUA di Kecamatan Tambak Dahan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Dan acara yang terakhir merupakan acara pamungkas tutup doa. Itulah susunan acara, beberapa acara. Sebelum acara kita dimulai, marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah agar acara demi acara dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sebelum kita mulai acara ada amanat dari Kepala MTS dan Kepala SMK. Perlu diketahui bahwa MTS dan SMK ini menerima murid baru, jauh-jauh sama, guru dan mafelnya pun sama. Cuma kalau Ma'arif dan MTS ini tempatnya di kampung, kalau yang lain tempatnya di kota, berbeda. Untuk itu kami mengharapkan kepada Bapak Ibu wali murid yang akan melanjutkan untuk SMK, silahkan yang sudah ada, meringankan beban orang tua juga. Untuk itu mudah-mudahan yang sudah keluar SMK cepat mendapatkan pekerjaan, dan yang akan melanjutkan untuk SMK atau MTS terbuka lebar-lebar untuk menerima siswa-siswi yang baru. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Baiklah, kita menginjak kepada acara yang pertama, pembacaan kitab suci Al-Quran, dilanjutkan dengan pembacaan sholawat Nabi diiringi dengan hadrah Al-Kausar, yang mana pembacaan kitab suci ini akan disampaikan oleh anak kita juga, Bu, anak SMK Rusmansah. Kepada saudara Rusmansah dipersilakan dengan segala hormat.